Coba deh, lupain dulu sejenak buku-buku teks bisnis yang tebel itu. Kali ini, kita akan membongkar sebuah pedoman, sebuah contekan dari seorang legenda yang memainkan permainan bisnis dengan aturan yang sama sekali nggak akan Anda temukan di sekolah manapun. Coba bayangin dulu suasananya. Kita ada di Beverly Hills Hotel yang ikonik. Udah larut malam, barnya sih udah tutup, tapi masih ada beberapa tamu penting yang lagi santai minum-minum. Dan jepret, tiba-tiba seorang fotografer nyelonong masuk. Lampu blitznya nyala tepat di muka Frank Sinatra. Dan ya, kejadian itu beneran terjadi. Dalam sekejap, suasana jadi kacau balau. Semua orang panik. Ini bukan sekedar gosip selebritis. Ini adalah dunia nyata dengan pertaruhan yang juga nyata. Nah, di tengah semua kepanikan itu, ada satu orang yang anehnya tenang banget. Namanya Mark McCormack. Dia cuma berdiri dengan santai ngebantuin angkat fotografer yang pingsan itu ke dapur. Momen yang singkat tapi menegangkan ini justru jadi awal dari sebuah kemitraan bisnis seumur hidup. Jadi apa sih intinya? Mark McCormack sendiri menyebutnya kecerdasan lapangan. Ini bukan teori akademis yang jelimet ya, tapi ini soal kemampuan tajam buat ngebaca situasi dan orang lain. Kita akan bedah pedomannya jadi 3 strategi utama. Oke, kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling fundamental. Bagi McCormack, semua, dan saya ulangi ya, semua kesuksesan bisnis itu berawal dari satu hal, pemahaman mendalam tentang manusia. Dia memecahnya jadi 3 langkah yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Lakukan riset Anda, dengarkan secara agresif, dan tunjukkan empati. Yuk kita lihat gimana dia melakukannya. Nah, ini dia kekuatan riset dalam prakteknya. Bayangin deh, Anda lagi ketemu calon klien, terus tiba-tiba McCormack dengan santainya nyebut kemenangan si klien di turnamen amatir Guatemala bertahun-tahun yang lalu. Detail sekecil itu loh yang nunjukin rasa hormat dan bikin orang lain langsung berasa, wah, orang ini peduli sama saya. Dia itu semacam LinkedIn berjalan, jauh sebelum LinkedIn itu ada. McCormack itu selalu nyari cara buat ngehubungin orang. Bukan cuma buat kepentingan sesaat, tapi buat ngebangun jaringan yang punya nilai jangka panjang buat semua orang. Disinilah beda utamanya. Orang cerdas buku itu fokusnya gimana caranya menang debat. Tapi McCormack sejalan banget sama pemikiran Maya Angelou, percaya sama sesuatu yang lebih dalam. Orang mungkin lupa apa yang Anda katakan, tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana cara Anda membuat mereka merasa. Oke, setelah hubungan berhasil dibangun, kita geser ke strategi kedua. Gimana sih cara McCormack main cantik tapi tetap tajam di meja perundingan? Nah, ini masalah klasik banget dalam bisnis kan. Anda punya produk keren, kliennya juga tertarik, tapi ujung-ujungnya selalu balik lagi ke soal harga. Mentok di situ terus. Dan ini dia jurus andalannya yang agak gila. Dia bakal bilang ke klien, sudah, Anda bayar saja sesuai nilai yang menurut Anda pantas. Efeknya luar biasa. Ini langsung menghilangkan tembok pertahanan klien dan bikin negosiasi fokus ke nilai sesungguhnya, bukan cuma angka. Berani banget, tapi efektif. Kisah negosiasi hak siar Wimbledon ini nunjukin mental bajanya McCormack. Dia tahu persis nilai yang dia punya dan dia nggak mau goyah sedikit pun. Dia biarin mereka pergi. 2 kali loh, dia ambil resiko kehilangan semuanya. Sampai akhirnya, di detik-detik terakhir, mereka balik lagi dan setuju sama syaratnya. Tapi, ini poin kuncinya. Meskipun negosiasinya alot banget, tujuannya bukan buat menghancurkan lawan. Tujuannya adalah cari solusi win-win yang dibangun di atas fondasi kepercayaan dan, ya, rasa suka. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita beranjak dari keahlian individu ke prinsip yang lebih besar. Gimana cara McCormack membangun IMG dari nol jadi kerajaan bisnis global? Ini soal visi jangka panjang. Ini salah satu hal yang paling bikin saya kagum soal McCormack. Kontras dalam fokusnya. Dia bisa aja lagi di ruangan negosiasiin deal jutaan dolar, tapi di saat yang sama, dia bisa terobsesi sama detail-detail terkecil di kantor. Buat dia, nggak ada yang namanya detail sepele. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, dia beneran terkenal karena ngecekin setiap laporan pengeluaran. Super ketat soal jumlah karyawan, bahkan sampai ngumpulin klip kertas bekas. Dia percaya ngurusin hal-hal kecil itulah fondasi bisnis yang sehat. Tapi kuncinya di sini, dia juga tahu kapan harus turun tangan dan kapan harus percaya dan membiarkan timnya bekerja. Prinsip McCormack yang lain adalah fokus.
Daripada nyoba macam-macam bisnis yang dia nggak kuasai, dia ngambil satu ide brilian pemasaran olahraga dan dia dalemin itu sampai ke seluruh dunia. Fokus yang tanpa henti inilah yang mengubah satu ide sederhana jadi sebuah kerajaan bisnis. Jadi setelah kita ngintip cara berpikirnya, gimana caranya kita bisa nerapin ini? Yuk kita rangkum pelajaran utamanya jadi contekan yang bisa Anda pakai. Nah, ini dia intisarinya, 3 strategi simple. Pertama, kuasai manusianya. Kedua, cerdas negosiasinya. Ketiga, bangun bisnisnya dengan kuat. Masing-masing punya taktik inti yang gampang diingat dan bisa langsung Anda terapkan. Yang paling penting, ini bukan soal meniru dia plek-liplek, nggak akan bisa. Ini tentang mencuri prinsip-prinsipnya yang abadi ini dan memakainya sebagai alat praktis buat menghadapi tantangan karir Anda sendiri di dunia Anda sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Dari semua wawasan tadi, satu langkah praktis apa dari kecerdasan lapangan ini yang akan Anda coba gunakan mulai besok pagi?